Shalom adik-adik, kakak Kepi akan mengajak adik-adik berjalan-jalan ke negeri Persia. Ayo ikut terbang sama Kak Kepik, ayo. Oh lihat di mana ya negeri Persia itu ya. Kita terbang yuk, ayo ikutin. Semua terbang, semua terbang. Oh itu di sana, ayo turun. Aduh. Kakak Kepik jatuh nih nabrak pohon. Tapi kita sudah sampai di kerajaan Persia. Siapa yang tahu nama rajanya? Raja Ahasveros. Nah dia, Raja Ahasveros. Raja Ahasveros ini sedang kehilangan ratunya. Ratunya dipecat. Wow, ratunya dipecat. Kenapa kira-kira? Karena ratunya yang bernama Ratu Wasti itu tidak taat. Dipanggil disuruh menghadap raja, dia tidak mau. Malah Ratu Wasti ini mengadakan pesta sendiri. Maka Raja Ahasveros ini murka dan Ratu Wasti dipecat. Lalu apa yang terjadi? Tunggu. Itu di gerbang pintu raja, kerajaan ini lagi rame banget. Banyak gadis-gadis cantik. Oh, ada apakah di sana? Yuk kita lihat yuk. Kakak Kepik kan cantik. Mau ikutan? Mau ikut. Adik-adik, Kak Kepik ini sudah sampai di pintu gerbang istana Raja Ahasveros, Puri Susan. Wow, banyak sekali anak-anak gadis, perempuan-perempuan yang cantik diundang masuk ke dalam istananya Raja Ahasveros. Buat apa? Mereka akan dipilih satu perempuan yang baik hatinya, cantik wajahnya, menjadi ratu negeri Persia. Ayo kita ikut yuk kita masuk yuk ke gerbang pintu istana raja ini. Mau? Jangan ribut, ayo ikut. Nanti ketahuan tuh sama orang-orang. Ayo, kita ikutin perempuan-perempuan yang masuk ke pintu gerbang itu. Ayo. Aduh, malah ketabrak, salah pintu. Ayo ikutin yuk. Wah. Ini ada gadis cantik. Siapakah dia? Dia bernama Esther. Dan pamannya ini namanya Mordekai. Esther itu siapa? Esther itu adalah anak pungut keponakan dari Mordekai. Mordekai yang mengasuh sejak bapak dan ibunya Esther atau nama lainnya Hadasa itu meninggal dunia. Maka Esther ini diasuh, dididik oleh Mordekai. Mordekai bilang ke Esther, Esther ikutlah ke pemilihan Ratu Persia itu. Esthernya pasti berpikir gini, duh siapa saya? Paman kita ini kan bangsa buangan. Bangsa buangan itu apa ya adik-adik? Jadi pada waktu itu bangsa Israel itu diperangi oleh Raja Persia dan kalah. Kemudian semua orang Israel itu diangkut dibawa ke negeri Persia sebagai negara yang dibuang dari negaranya atau orang buangan. Jadi pasti mereka itu kaum minoritas. Esther kaum minoritas. Sudah begitu Esther ini yatim piatu. Jadi hari ini kita belajar. Esther ini awalnya bukan siapa-siapa. Sudah kaum minoritas, yatim piatu. Bukan siapa-siapa. Dididik oleh pamannya yang bernama Mordekai. Cerita Esther ini pasti sudah terkenal kan? Nanti Esther akan menjadi apa? Nah, adik-adik sekarang Kak Kepik bertanya. Siapa yang di sini merasa gak pinter? Aduh Kak Tuti, saya emang gak pinter, gak juara kelas. Atau ada yang bilang, duh Kak Tuti saya mau jadi apa ya nanti kalau besar? Karena kan papa mamaku ya orang biasa gak punya duit, kuliah juga gak bisa, nanti sekolah sampai apa. Kemudian ada adik-adik yang mulai berpikir, aduh
aku nanti kalau besar gimana ya, kerja apa, jadi apa, sekolah di mana. Karena toh saya bukan siapa-siapa. Hari ini melalui cerita Esther ini Tuhan mengajarkan ke kita yang bukan siapa-siapa akan dipakai Tuhan menjadi luar biasa. From zero to hero. Siapa yang mau seperti Esther? Kita mau belajar dari Esther. Apa yang terjadi? Esther ini taat. Yang pertama apa? Taat. Taat kepada siapa? Taat kepada Mordekai pamannya yang adalah pengganti orang tuanya. Jadi siapapun adik-adik gak juara, miskin, mungkin kayak Esther. Papa mamanya sudah meninggal, jangan putus asa. Seperti Esther taat kepada orang tuanya meskipun bukan orang tua kandungnya. Jadi sifat Esther yang luar biasa yang menjadikan dia hebat, menjadi pahlawan bagi bangsanya nanti, itu yang pertama adalah taat. Ayo adik-adik taat gak? Taat sama orang tuanya, taat sama gurunya, tapi terlebih itu taat firman Tuhan. Karakter Esther pertama taat. Jadi dia taat sama pamannya Mordekai, dia ikut di pemilihan Ratu Persia. Lalu karakter Esther yang berikutnya apa? Karakter yang berikutnya nomor 2 adalah dia tidak berlebihan, tidak menuntut berlebihan. Nanti di kitab Esther kita baca bahwa ketika mau dipanggil oleh raja, dia menurut dengan pengasuhnya di istana namanya Hegai, itu apapun dia menurut. Dia tidak banyak permintaan. Padahal Esther ini cantiknya luar biasa. Dan dia ngetop loh di antara putri-putri itu. Tapi dia tidak merasa lebih hebat dari orang lain. Rendah hati. Tidak meminta yang berlebih-lebihan. Nah adik-adik juga jangan minta yang berlebih-lebihan. Tiap tahun minta ganti handphone. Tiap tahun minta ganti ini, ganti itu. Wow, orang tuanya bisa bangkrut. Meskipun itu orang tuamu kaya. Bisa memberikan handphone setiap bulan ganti. Tapi buat apa? Mending uangnya diberikan beras, dibagikan pada kaum miskin di zaman pandemi ini akan menjadi luar biasa. Itulah Esther. 2 sifat yang nanti akan dilanjutkan di sifat-sifat yang lain. Tapi 2 sifat yang membuat Esther diberkati, dipakai Tuhan menjadi luar biasa adalah apa tadi? T-A-A-T, taat. Yang kedua apa? Sederhana. Tidak mau minta berlebih-lebihan. Tidak ingin diperlakukan berlebih-lebihan. Biasa saja. Karena semua yang kita terima itu asalnya dari Tuhan. Tapi jangan kelamaan ngobrol. Ayo kita lihat apa yang terjadi dengan Esther. Kira-kira Esther kepilih gak ya? Aduh kira-kira Esther kepilih gak ya? Adik-adik, kakak Kepi mau bacakan dari Esther 2 ayat 15. Ketika Esther anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja penjaga para perempuan. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Demikianlah Esther dibawa masuk menghadap Raja Ahasiveros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet pada tahun yang ke-70 dalam pemerintahan Baginda. Maka Esther dikasihi oleh Baginda lebih dari semua perempuan lain dan ia beroleh kasih sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lainnya. Sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Nah, adik-adik kita lihat nih. Esther dimahkotai oleh Raja Ahasiveros.
diangkat menjadi ratu Persia. Mengapa tadi dikatakan di Ester 2 tadi, dikatakan ketika dia dipanggil masuk, Ester ini sopan, tidak minta yang berlebih-lebihan. Dia taat, dia menurut apa kata Hegai, sida-sida penjaga para perempuan di istana Raja Persia. Sekali lagi, sifat taat, sifat yang tidak berlebih-lebihan itu menimbulkan kasih sayang. Alkitab mencatat Ester disayang oleh banyak orang di istana itu, termasuk Raja Ahasiveros. Dan dipilihlah Ester menjadi Ratu Persia. Kepi juga mau jadi ratu. Tapi apa yang terjadi? Adik-adik, di istana Raja Ahasiveros itu ada pejabat tinggi bernama Haman. Dia ingin dihormati oleh seluruh warga negara kerajaan Persia. Maka setiap kali dia lewat, orang-orang diharuskan menyembah dia. Menyembah Haman karena dia merasa pejabat tinggi, orang yang diberi banyak tugas oleh raja. Wow, sombong sekali. Lalu apa yang terjadi kalau ada orang yang tidak menyembah dia? Tapi ada nggak yang berani? Ada nggak yang berani tidak menyembah Haman? Ada nggak ya? Ada nggak ya? Aku sih bingung. Ada nggak ya? Ada nggak ya? Ada nggak? Ada. Ada loh yang berani tidak menyembah Haman. Oh, siapakah dia? Mordekai. Mordekai tidak mau menyembah Haman. Mengapa dia tidak mau ya? Gak mau dia menyembah Haman. Karena Haman itu manusia. Mordekai hanya menyembah kepada Tuhan. Maka setiap kali Haman lewat, Mordekai tidak mau menyembah. Kira-kira marah nggak Haman itu? Kita lihat ya. Wow. Haman murka. Dia marah karena Mordekai tidak mau menyembah Haman. Haman tidak tahu loh kalau Mordekai itu pamannya Ester. Pamannya Ester gak mau menyembah Haman. Haman tidak tahu. Maka Haman murka. Dia bilang akan membunuh Mordekai dan bangsanya. Takut. Haman akan membunuh Mordekai dan bangsanya. Ada yang orang kumpul-kumpul. Oh, ada banyak orang. Ada banyak orang. Ada pengumuman dari Haman. Pengen tahu nggak pengumumannya apa? Diumumkan bahwa Haman akan membunuh semua orang yang tidak mau menyembah dia, yaitu Mordekai dan bangsanya. Jadi pada hari itu, seluruh bangsa Yahudi orang buangan yang dibawa ke Persia dalam bahaya akan dibunuh. Termasuk siapa? Termasuk Ester. Maka Mordekai menyampaikan kepada Ester, Ester, belalah bangsamu. Menghadaplah kepada raja minta belas kasihan. Tapi Ester takut karena tidak boleh sembarang orang menghadap raja meskipun itu ratunya. Harus orang yang raja itu berkenan, maka dia boleh menghadap raja. Raja Persia punya peraturan. Hanya orang yang dipanggil atau ketika dia mengulurkan tongkat kepada yang menghadap, itu boleh mengajukan permohonan.
Mordekai bilang ke Ester, Ester, kalau kamu gak peduli dengan bangsamu, Tuhan akan memberikan pertolongan dari orang lain. Tapi kamu itu Ratu Persia, punya akses, punya jalan untuk menemui Raja Ahasveros. Cobalah, tolong bangsa ini. Adik-adik, kira-kira Ester mau gak? Mau gak? Mau gak? Mau gak ya Ester? Gak tahu, kita lihat saja yuk. Adik-adik, ternyata Ester punya rencana. Dia bilang ke pamannya begini, Paman Mordekai, umumkan ke seluruh orang Yahudi yang ada di Persia ini untuk berdoa 3 hari 3 malam dan berpuasa 3 hari 3 malam. Saya pun akan berdoa, berpuasa 3 hari 3 malam. Enggak makan, enggak minum, berdoa untuk keselamatan bangsanya. Meskipun Ester seorang ratu, dia juga ikut berdoa, juga berpuasa. Seluruh bangsa Yahudi di negeri Persia berdoa, berpuasa 3 hari 3 malam, berdoa, menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, selamatkan bangsa kami. Adik-adik, Ester seorang ratu memimpin kaum bangsanya untuk berdoa. Kakak Kepik juga mengajak adik-adik, kalau nggak bisa berpuasa, lapar tak Tuti, Kak Kepik lapar. Nggak apa-apa, nggak puasa. Pantang juga boleh, pantang main game nih sebulan misalnya. Atau berpuasa, tapi yang penting berdoa. Karena kalau puasa tanpa berdoa namanya diet. Ya, nah, ayo Kak Kepik ajak semua adik-adik yang ikut acara ini berdoa. Untuk siapa? Untuk bangsa Indonesia. Ayo adik-adik semuanya angkat tangannya. Itu masih ada yang main-main? Yang main-main dengerin dulu. Ayo angkat tangannya. Kak Kepik ajak berdoa. Angkat tangannya ya. Yuk ikuti Kak Tuti. Tuhan Yesus, selamatkan bangsa Indonesia dari virus corona, dari masalah ekonomi, dari masalah terorisme, dan masalah kesehatan, pangan, sandang, pendidikan. Tuhan Yesus, berkati dan pulihkan bangsa Indonesia. Dalam nama Yesus, semua adik-adik yang percaya katakan amin. Nah, apa yang terjadi setelah Ester dan seluruh bangsa Yahudi berdoa? Apa ya? Adik-adik, sesudah Ester dan bangsa Yahudi itu berpuasa, maka Ester memberanikan diri menghadap raja. Nanti jika raja mengangkat tongkatnya, artinya Ester diterima. Tapi kalau tidak, maka Ester dihukum mati. Nah, deg-degan nih, kira-kira raja ngangkat tongkat apa tidak? Tapi apa yang kita lihat dari pribadi Ester ini? Ester ini peduli atas bangsanya padahal dia sudah hidup enak. Seandainya bangsa Yahudi dibunuh semuanya, Ester tidak. Karena orang di istana raja tidak tahu bahwa Ester itu seorang Yahudi. Jadi sebenarnya Ester bisa saja makan enak, tidur enak di istana raja sebagai seorang ratu. Tetapi Ester ini diberkati Tuhan, tapi tetap cinta sama Tuhan dan tidak memikirkan dirinya sendiri. Jadi sifat yang ketiga Ester apa? Tidak mementingkan dirinya sendiri.
Dia memikirkan bangsanya, dia memikirkan pamannya, memikirkan keselamatan bangsanya. Luar biasa. Esther orang yang peduli. Meskipun dia diberkati dalam keadaan enak, tapi dia peduli atas bangsanya. Dia peduli atas pamannya. Dia peduli orang lain. Adik-adik, coba kita lihat di sekitar kita, teman sebangku kita, tetangga kita, ada nggak mereka yang hidup tidak nyaman, kekurangan makan? Maka kalau kita anak Tuhan seperti Esther, disayang dan diberkati Tuhan, peduli kepada sekitar kita. Kalau kita bisa berbuat apa-apa, setidak-tidaknya doakan. Doakan bangsa ini. Doakan kota kita, kota Bogor. Doakan guru-guru kita. Doakan orang tua kita, kakak kita, adik kita. Hamba Tuhan, pendeta kita. Seperti Esther. Yuk, sekarang kita lihat. Apakah raja mengulurkan tongkatnya? Hore, hore, hore. Aduh, adik-adik. Ternyata lihat, tongkat raja diulurkan ke Esther. Artinya Esther diterima dengan baik oleh raja. Bahkan raja bertanya, Esther, ada apa engkau ingin menghadap saya? Kemudian Esther menceritakan, ya raja, ada orang jahat di negeri ini yang hendak membunuh saya dan bangsa saya. Kira-kira raja ngapain? Rajanya kaget. Siapa yang berani membunuh kamu Esther, bahkan bangsamu? Dia adalah Haman, Tuan Raja. Haman? Oh, cari Haman. Haman dicari. Wow, adik-adik. Raja kaget mendengar laporan dari Ratu Esther. Lebih kaget lagi, ternyata orang yang memerintahkan untuk membunuh bangsa Yahudi, yaitu bangsanya Esther, adalah Haman, orang kepercayaannya. Maka raja itu memerintahkan untuk Haman ditangkap dan digantung. Dan raja membatalkan seluruh perintah Haman yang sudah tersebar dari kota ke kota untuk membunuh bangsa Yahudi. Maka pada hari itu ada kelegaan, ada pembelaan, ada pembebasan Tuhan atas bangsa Yahudi. Dan Esther menjadi pahlawan pembebasan, pembelaan, keselamatan bangsa Yahudi. Adik-adik, tadi Kak Tuti katakan, Esther itu awalnya bukan siapa-siapa. Dia anak yatim piatu, orang minoritas, bahkan bangsa buangan di negeri Persia. Tapi Tuhan bisa mengubahkan orang yang biasa saja menjadi orang yang luar biasa. Dan Tuhan juga memakai anak-anak yang biasa saja. Karena sesungguhnya yang anak-anak yang biasa saja ini, di dalam dirinya ada talenta yang belum dilihat oleh orang, kecuali oleh Tuhan, talenta yang luar biasa. Jadi adik-adik yang di ruangan ini yang merasa biasa saja, bukan siapa-siapa, hai bangun. Kalian adalah anak-anak hebat yang nanti akan dibangkitkan Tuhan, dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin atas negeri ini dan orang-orang yang luar biasa. Seperti Esther. Tetapi adik-adik harus ingat, 3 sikap sifat karakter Esther yang harus kita teladani. Yang pertama tadi apa? Taat. Taat. Yang kedua apa? Sederhana. Dia tidak merasa harus berlebih-lebihan dan dilebih-lebihkan. Dia menerima apa yang diberikan Tuhan dengan segala ucapan syukur. Yang ketiga, Esther ini peduli. Dia berdoa, berpuasa untuk keselamatan bangsanya. Dan yang keempat, ada karakter terakhir. Dia perempuan yang berani. Mengapa?
Karena ketika dia sudah berdoa, tadi dia memberanikan diri menghadap raja, padahal resikonya dihukum mati. Tapi mengapa Ester berani? Karena dia tahu, pertama dia melakukan hal yang benar. Yang kedua, karena ada Allah menyertai dia. Adik-adik yang ada di tempat ini, masa depan kita itu sudah direncanakan oleh Tuhan. Rancangan-rancangan apa yang ada padaku, demikian firman Tuhan, adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk mendatangkan masa depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Jadi rancangan Tuhan terhadap adik-adik adalah rancangan damai sejahtera. Jadi meskipun kita orang biasa saja, tapi Tuhan sanggup menjadikan kita luar biasa. Sebelum kita akhiri, saya ajak adik-adik semua bangkit berdiri. Angkat tanganmu. Tuhan Yesus, Engkau lihat anak-anak yang mengikuti acara ini. Mereka adalah anak-anak yang luar biasa. Tapi anak-anak ini belum melihat betapa hebatnya talenta, bakat yang Tuhan sudah berikan. Dan betapa hebatnya rancangan-rancangan-Mu Tuhan. Atas anak-anak yang saat ini mengangkat tangannya dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, berkati dan penuhilah anak-anak ini dengan pengurapan-Mu Tuhan. Sehingga dia akan selalu berhasil dalam pendidikannya. Dan Engkau juga memberkati orang tuanya ataupun siapa yang mengasuh anak-anak ini. Karena saya percaya Tuhan, di antara anak-anak ini Engkau akan bangkitkan pemimpin-pemimpin kota kami. Engkau bangkitkan menjadi pemimpin negeri ini. Dan Engkau bangkitkan menjadi nabi-nabi. Engkau bangkitkan menjadi raja-raja. Terima kasih Tuhan, biarlah pengurapan-Mu saat ini turun atas semua anak-anak di tempat ini. Mengalirlah pengurapan-Mu Tuhan, memenuhi setiap anak-anak ini. Dan biarlah setiap anak-anak ini hatinya mengerti bahwa mereka adalah anak yang luar biasa. Dan suatu kali kelak ada waktunya, Engkau mengangkat mereka ya Tuhan, menjadi pemimpin atas negeri ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus saya berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan, amin.